Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Yeay! Selamat datang kembali di channel aku dengan bersamaku Liana Laru di sini. Banyak yang mungkin teman-teman yang menanyakan kapan sih pulang ke Indonesia, kapan sih pulang ke Jakarta gitu kan. Nah, jadi aku ini sudah 3 tahun ya stay di Prancis, menikah dari tahun 2019 dan gini guys, jadi semenjak menikah, jadi aku sudah mengurus namanya ID card. Jadi semacam KTP lah ya, KTP. Jadi KTP ini tidak bisa segampang atau secepat dengan Indonesia atau Jakarta, dan juga kalian tidak bisa membandingkan seperti negara-negara lainnya gitu. Karena di sini ya, jujur li ya, Prancis itu ketat guys. Jadi kamu nggak bisa pertama tiap hari telepon gimana dosierku gitu kan, gimana dokumenku sudah sampai di mana gitu kan, nanyain mulu gitu kan, nggak bisa. Dan kedua, kalian itu juga nggak bisa namanya swap, oke? Jadi masing-masing negara ini punya peraturannya sendiri. Hari ini aku membawakan berita good news. Jadi kemarin itu tepatnya ya, aku dapat email dari kantor pemerintah di sini ya. Jadi isinya begini. Yang untuk lebih jelasnya, jadi beritakan bahwa ID card aku sudah jadi bisa diambil kemarin siang gitu kan. Nah, jadi aku mau kasih tunjuk. Jadi gini guys, akhirnya penantianku selama hampir 3 tahun ya kan, ID cardku jadi juga dong. Dan ternyata itu kecil ya, nggak seperti ID card Jakarta gitu loh. Apa sama ya? Bentar. Aku ambil dulu aku cek ya. Bentar nih, aku mau bandingin dulu sama ID card Jakarta. Oh iya toh, lebih kecil ternyata ya. Ini kan karena kan dilaminating ya. Tuh, ini ID card Jakarta, ya kan? Dan ini ID card. Bentar ya. Dan ini ID card Prancis. Beda banget ya, beda size-nya ya. Wah, gila ini. Akhirnya ya, tiket gue jadi gitu loh, ya kan. 3 bulan sebelumnya ada panggilan gitu kan. Aku udah senang gitu kan, terharu gitu kan. Ternyata yang 3 bulan lalu itu panggilan untuk datang, ternyata mereka hanya membutuhkan foto-foto lagi gitu kan. Aku kaget. Hah? Foto lagi? Terus gitu antrean. Biasanya kan kalau yang untuk naruh dokumen gitu kan, naruh berkas-berkas itu antreannya sebelah kiri ya. Dan yang kedua untuk ambil kartu itu biasanya yang tengah gitu kan. Makanya aku kaget, kok malah diarahinnya ke kiri. Why gitu kan? Why? Aku menikah tahun 2019 dan aku taruh berkas-berkasnya 2020 Januari. Udah sampai di giliranku gitu kan, ternyata mereka bilang, iya kalau memang ini surat panggilan berarti ada yang kurang, ada yang perlu dilengkapi. Hah? What? Ada yang perlu dilengkapi gitu. Perasaan waktu Januari 2020 itu tuh udah dicek semua, dan semua itu udah di ACC gitu kan. Oh oke, udah lengkap gitu kan. Tapi kenapa sekarang dibilang ada yang kurang lagi, dan itu wah gila, aku stres, kesel hati. Apa jangan ada yang hilang atau gimana gitu kan. Oke, jadi aku lengkapi semua, aku lengkapi lagi sesuai dengan yang diperlukan, foto dan beberapa justifikatif. Itu kayak semacam apa ya, justifikatif, semacam ya surat-surat gitu deh, semacam pelengkap surat gitu. Aku lengkapi lagi dan aku menunggu lagi, dan ternyata menunggu itu nggak enak ya guys.
Sumpah, menunggu itu sangat tidak enak. Apalagi yang serba nggak jelas. Kasarannya gimana ya? Kalau kalian ngirim surat enak gitu kan, kamu bisa nge-track di mana surat kamu, stepnya udah di mana, sedang diproses, terus sudah sampai di tujuan gitu kan, bisa enak gitu kan, langsung di-track. Nah, sedangkan ini sama sekali nggak bisa, karena saat 2020, tahun 2020 itu sistemnya belum diperbarui seperti sekarang 2022. Jadi kita nggak bisa nge-track berkas kita udah sampai di mana. Bayangkan dong. Ada satu lagi ya, kalau kalian ada yang pertanyakan kenapa sih memang harus nunggu ID card ya, memang nggak bisa pulang gitu hanya dengan paspor dan visa. Nah gini ceritanya nih guys, aku mau jelasin ya. Karena di sini kan aku datang ke Prancis itu di 3 tahun yang lalu itu dengan visa nikah, dan saat itu visa nikahku sudah expired. Nah otomatis kalau aku ingin pulang ke Indonesia itu harus dengan resident permit atau bisa dibilang KTP di sini dari Prancis. Maka dari itu harus diproses di sini. Nah, dengan sudah didapatkannya resident permit aku sudah keluar ini, nah dengan begitu aku bisa ya balik ke Prancis tanpa harus apply visa lagi. Begitu ceritanya. Dan tahu nggak sih, di hari H-nya itu aku ambil resident permit aku keluar, itu antriannya sumpah panjang banget. Nanti aku kasih lihat ya cuplikannya ya saat aku nunggu antrian ambil kartu identitas aku di Prancis ini. Dan kalian tahu saat aku itu memutuskan tidak balik ke Indonesia dengan posisi status visa aku expired, nah itu nggak lama kemudian adalah pandemik COVID-19 guys. Jadi ya satu sisi aku sangat bersyukur sekali di saat aku terblokir nggak bisa pulang ke Indonesia, tapi aku sangat bersyukur aku mendampingi suamiku di Prancis. Resident permit aku itu aku diharuskan membayar denda fiskal sebesar 225 euro, dan itu harus dibayar saat itu juga dengan situs pemerintah ofisial, timber fiskal apa gitu, en France, di Prancis gitu guys. Nah itu kartu ID aku itu hanya berlaku 1 tahun. Nanti menjelang 1 tahun aku akan dikontak oleh pihak biro warga negara asing untuk dites level bahasa Prancisku dan juga cek kesehatan, barulah diperbarui ID card untuk 2 tahun atau 1 tahun lagi gitu ya. Nah nanti setelah berikutnya untuk yang ketiga kalinya diperbarui untuk 5 tahun, antara 5 tahun durasinya atau 10 tahun. Gitu guys. Kalau ditanya kapan sih pulang Jakarta, kan udah ada nih ID card ya kan? Kan udah ada nih KTP-nya. Kapan dong pulang ke Jakarta, ke Indonesia? Nah gini surprise-nya di video selanjutnya deh. Oke? Dan jangan lupa nih bantu subscribe, bantu like channel aku ya, karena support kalian benar-benar berharga untukku. Oke?